sebelumnya Pak Wawan boleh perkenalkan diri dulu kali ya Pak ya, supaya kita tahu Pak Wawan ini master di Sweet Media ini seperti apa. Oh, oke. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wawan. Jabatan saya di Sweet Media itu adalah Senior Business Development Manager. Jadi saya sudah bergabung di Sweet Media itu kurang lebih sejak 2015. Jadi kurang lebih pengalaman saya di dunia digital itu 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Wow. Ya, jadi sebenarnya udah sangat lama ya Pak ya, 5 tahun. Sudah cukup lama ya. Tapi memang background-nya itu di digital, dunia digital atau bagaimana Pak sebelumnya? Sebenarnya kuliah saya itu S1-nya dulu di teknik informatika, jadi saya ada IT background sedikit, kemudian lanjut S2 di ekonomi dan bisnis, jadi saya juga punya sedikit knowledge di ekonomi dan bisnis gitu. Jadi dengan menggabungkan kedua hal tersebut, saya membantu Sweet Media untuk mengembangkan bisnisnya gitu kurang lebih. Oke, luar biasa Pak Wawan. Jadi background Bapak itu sebenarnya udah IT plus manajemen bisnis lah ya Pak ya. Jadi sebenarnya udah kombinasi yang tepat untuk terjun di Sweet Media. Nah kita mau tahu nih Pak, lebih detail tentang Sweet Media. Mungkin kalau bisa jelasin Sweet Media itu apa sih Pak sebenarnya? Siapa gitu? Oke, jadi Sweet Media itu adalah sebuah kreatif digital agency. Jadi semua service kita itu bergerak di dunia digital. Nah, kita itu berusaha membantu klien-klien kita berupa company-company itu untuk mentransformasi bisnisnya ke arah digital gitu. Service-nya kita punya beberapa service, diantaranya itu website development, mobile app development, sama digital marketing services gitu. Termasuk juga social media management di sana. Jadi dengan service-service tersebut kita membantu klien-klien kita untuk meningkatkan performa bisnisnya gitu sebenarnya. Oke. Nah, Sweet Media ini sendiri berdirinya sejak kapan sih Pak? Jadi Sweet Media ini berdiri sejak akhir 2009 atau awal 2010. Itu mulainya dengan jasa website dan mobile app development dulu. Kemudian kita juga waktu itu mulai bikin in-house startup. Mungkin Mbak Rebecca dan teman-teman yang lain mungkin sudah pernah dengar nama bukalapak.com dan hija.com. Jadi dulu awalnya kita bantu untuk build itu, kemudian akhirnya mereka berkembang, kemudian dapat investment dan segala macam, akhirnya kita spin off jadi sister company gitu. Nah kemudian di 2012 kita juga merambah ke jasa digital marketing services dan social media management gitu. Jadi kurang lebih kita sudah berdiri 10 tahun, handle kurang lebih ratusan project dari ratusan klien sekarang. Oke, jadi sebenarnya Sweet Media ini tuh ada hubungannya dengan Bukalapak ya Pak? Artinya ini menjadi sister company-nya Bukalapak begitu? Ya, betul sekali. Oh oke. Saya pernah dengar kalau kebetulan saya kenal Anggri. Saya nggak tahu, mungkin Anggri salah satu foundernya, betul ya Pak? Iya, betul. Sebenarnya founder utamanya itu ada 3. Anggri nggak termasuk di situ, cuman Anggri sejak awal tuh emang membantu banyak banget di Sweet Media hingga bisa grow hingga sebesar sekarang gitu sekarang. Oh oke. Berarti Anggri bukan termasuk foundernya, tapi sebenarnya salah satu foundernya bahkan adalah foundernya Bukalapak juga, betul ya Pak? Betul sekali. Oh, I see. Nah, jadi kalau berdiri tahun 2009 sampai 2010 itu kapan sih kira-kira switch-nya itu menjadi sister company-nya Bukalapak ya Pak? Karena Bukalapak itu berdiri tahun berapa ya? Kalau saya nggak salah sih Bukalapak itu mulai beroperasi itu 2010-2011. Kemudian 2011 itu sudah spin off dengan Sweet Media menjadi company sendiri gitu sih. Oh, oke. Jadi Sweet Media dulu ya sebenarnya dibandingkan Bukalapak begitu ya Pak? Bisa dibilang barengan sih. Oh, barengan. Barengan. Gitu. Cuman Bukalapak itu fokusnya di bisnis e-commerce, sedangkan Sweet Media itu client servicing, kan kita provide jasa website development dan mobile app development tadi. Gitu. Oke. Lalu Sweet Media dan Bukalapak ini fundingnya berbeda ya Pak? Betul, berbeda sih, karena sudah merupakan 2 entity perusahaan yang berbeda sih. Oke. Nah kalau si Sweet Media ini fundingnya mulai didapat di tahun berapa? Apakah maksudnya secara startup kan, apakah di tahun pertama, tahun keberapa gitu Pak?
Kebetulan kita sedikit berbeda. Kalau startup sekarang itu kan identik dengan banyak dapat funding dari PT ya atau investor-investor seperti itu. Cuman Sweet Media karena kita client servicing, jadi kita dapat cash flow itu dari pembayaran yang dilakukan oleh klien-klien kita. Jadi kita growing organically dengan menyelesaikan project-project dari klien-klien kita gitu. Jadi saya coba quick introduction mengenai Sweet Media ya. Jadi Sweet Media ini adalah sebuah creative digital lab. Jasa kita di bidang digital. Kemudian kreatif tersebut karena kita membuat solusi untuk klien-klien kita itu custom, jadi berdasarkan dari kebutuhan klien kita. Kemudian ini tagline kita sih, di mana teknologi dan kreativitas itu bergabung menjadi sebuah digital chemistry. Jadi harapannya kita mampu menyeimbangkan antara sisi teknologi dan sisi kreatif untuk menghadirkan solusi-solusi untuk klien kita. Kemudian ini perjalanan kita kurang lebih dimulai dari 2009 atau awal 2010. Kita mulai dengan jasa web development service, kemudian juga mobile app development. Kemudian di tahun yang sama juga kita mulai bikin startup. Ada dua yang cukup well known, yaitu bukalapak.com dan hijab.com. Kemudian di 2011 mereka spin off jadi company sendiri gitu. Nah di 2012 kita juga mulai merambah ke social media management dan digital marketing service. Kemudian seiring berjalannya waktu kita makin growing, handle banyak project, jadi kurang lebih kita sudah berpengalaman 10 tahun untuk menghandle berbagai macam project dari banyak klien di berbagai industri. Kemudian ini adalah service yang kita miliki. Kita berusaha menjadi one-stop digital partner untuk klien-klien kita. Jadi service kita cukup lengkap dari mulai strategi, kemudian kreatif, di bidang teknologi juga sampai di komunikasinya. Nah untuk mendukung semua service-service ini, kita didukung oleh kurang lebih ada 120 team member. Itu headquarternya di Jakarta, tapi kita juga punya kantor di Bandung, Jogja, dan baru buka di Singapura tahun lalu. Nah, kemudian ini portofolio kita cukup lengkap dari berbagai macam industri. Jadi kita tidak memfokuskan diri pada satu industri atau beberapa industri aja, tapi kita mencoba membantu klien-klien kita dari berbagai macam industri di Indonesia. Kurang lebih itu sih perkenalan singkat mengenai Sweet Media, Mbak. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan. Nah ini luar biasa ya Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, kalau nggak salah kan ada beberapa company di sini yang sebenarnya mereka cukup punya in-house IT team ya. Ya. Kemudian apa sih kira-kira yang buat bisa di-approach nih, Sweet Media berhasil approach mereka gitu? Apa karena memang secara needs mereka itu memang akhirnya membutuhkan Sweet Media yang tidak bisa disupport oleh internal mereka, atau gimana menurut Bapak? Ya, biasanya karena dua hal. Yang pertama adalah mereka punya kebutuhan membuat sebuah solusi atau kebutuhan terkait digital marketing gitu, cuman resource di in-house-nya itu belum cukup banyak gitu. Jadi mereka mungkin sibukkan dengan project lain, kemudian butuh bantuan dari luar, biasanya mereka hire agency gitu. Kemudian yang kedua, mereka ngerasa in-house timnya itu belum se-expert agensi di luar sana yang mungkin sudah berpengalaman membuat solusi yang sama untuk klien-klien lainnya gitu. Jadi mereka membutuhkan expertise dari luar. Ini dua alasan tersebut kenapa sebuah perusahaan itu membutuhkan jasa digital agency gitu. Oke. Pak, kalau boleh kita diskusi sebentar terkait dengan startup. Karena kan startup itu sekarang itu banyak banget ya Pak ya, bejibun gitu. Dan rata-rata orang sekarang itu pengennya bangun startup. Nah, cuma kita mau tahu nih dari Sweet Media, ketika berdiri di tahun 2010-2011, kalau nggak salah bahkan tadi 2009 ya Pak ya, 2009-2010 ya. Nah itu kira-kira apakah pertama kali itu ketika 3 founder ini mendirikan Sweet Media, ini tiga-tiganya ini langsung berhasil mendapatkan satu klien, atau mereka langsung secara agresif membangun tim dengan jumlah banyak gitu, atau gimana sih Pak cerita awalnya? Oke,
Sebenarnya mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab hal ini ya, Oh, tapi oke. saya juga menjawab sebatas pengetahuan saya gitu. Jadi seingat saya mereka ya seperti layaknya company lainnya, jadi nggak langsung secara agresif growing timnya gitu, tapi sedikit demi sedikit gitu. Kita mulai dari satu klien dulu, kemudian eh, 2 klien, 3 klien. Ketika kliennya makin banyak, tentu saja ada kebutuhan untuk grow tim yang makin besar gitu. Dari situ mulai rekrut gitu. Jadi dari dari langkah yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu membuat Sweet Media jadi growing, jadi sebuah company sebesar sekarang. Jadi step by step sih kita bilangnya langkahnya. Gitu. Oke, kira-kira dapat info nggak Pak? Berapa lama sih akhirnya mendapatkan klien pertama gitu? Saya kurang takut sih kalau saya jawab. Oke, nggak apa-apa. Setahu saya sejak berdiri tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan klien pertama gitu. Oke. Karena memang pada saat tahun itu mungkin justru internet memang juga lagi booming ya Pak, digital itu sedang booming ya Pak. Betul sekali. Jadi secara momentum juga mungkin Sweet Media itu tepat sekali gitu ya Pak ya untuk masuk. Oke. Nah kemudian tadi dapat funding. Sebelum dapat funding berarti tadi Bapak katakan bahwa pertumbuhan si Sweet Media ini kan secara organik ya Pak. Berarti bisa menghidupi ya Pak ya? Ya. Ya, itu memang dari kapan sih Pak? Kalau sekarang tadi Bapak katakan ada 120 orang yang membantu. Itu pasti kalau saya lihat di websitenya kan terdiri dari berbagai tim ya Pak. Ada yang bisnis, marketing, teknologinya gitu. Nah itu memang sampai, maksudnya di sekarang itu 120 atau sudah dari beberapa tahun yang lalu Pak berkembangnya? Semakin pesat atau bagaimana Pak jumlah orangnya? Waktu saya join di 2015 itu jumlah karyawannya saya rasa kurang dari 100 ya, berapa ya? Saya lupa tepatnya sih, tapi kurang lebih di angka 60 atau 70 gitu. Kemudian dalam waktu kurang lebih sekarang 5 tahun, berarti sudah growing hampir 2 kali lipat. Gitu. Jadi memang growingnya itu tidak langsung gede gitu, tapi step by step seiring berjalannya waktu dan makin banyak project yang kita handle gitu. Karena ini juga menjadi penting ya buat orang-orang misalkan mereka mau bangun startup di bidang tech ya, karena ini kan tech startup ya. Apakah ketika mau membangun tech startup itu basic atau background si foundernya harus dari IT kah atau tidak? Menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya memiliki kita sebagai sebuah founder sebuah startup itu ya sebaiknya memiliki knowledge meskipun tidak deep, tidak dalam banget, tapi paling nggak kita in general tahu sedikit lah mengenai IT gitu. Tapi ketika misalnya kita background-nya tidak di IT, misalnya kita background-nya di bisnis, kemudian untuk menghandle sisi teknologi kita bisa berpartner dengan co-founder lainnya atau hire karyawan yang expert di bidang tersebut. Jadi sebenarnya tidak harus kita sendiri expert di bidang IT, tapi paling nggak kita memiliki pengetahuan umum lah untuk di bidang teknologi. Oke. Dan kalau dilihat dari perjalanannya mungkin kalau saya kebayang karena foundernya 3 orang itu dari fakultas bahkan dari jurusan teknik informatika ITB gitu ya, lalu pastilah mereka memilih jalan digital begini ya Pak ya, secara teknologi informasi gitu. Jadi menjawab pertanyaan saya yaitu kenapa sih Sweet Media itu memilih digital sebagai lini bisnisnya? Jadi mungkin karena foundernya background-nya IT ya Pak ya? Ya mungkin itu salah satu faktor sih, tapi faktor lainnya yang saya pikir lebih dominan adalah kita merasa kalau dunia digital itu adalah atau transformasi perusahaan menjadi transformasi digital sebuah perusahaan itu adalah kunci dari sebuah sustainability sebuah bisnis gitu. Karena kita lihat kan era sekarang itu era digital, di mana semua terhubung dengan internet dan segala macam. Saya pikir ketika perusahaan mau bisnisnya sustain atau berkelanjutan itu memang harus sudah mulai bertransformasi ke arah digital untuk menghadirkan produk atau services yang lebih baik kepada konsumennya gitu. Oke. Nah bicara tentang core bisnisnya Sweet Media, tadi Bapak info kan Sweet Media itu ingin memperkenalkan diri sebagai kreatif digital agency ya Pak ya? Yeah. Dan sekarang kan banyak banget yang bisa menyediakan jasa untuk membuat website, mobile apps dan sebagainya. Cuma saya lihat Sweet Media ini
sepertinya berbeda dari kompetitor ya Pak. Menurut Bapak kira-kira apa sih yang membedakan Sweet Media ini dari kompetitor gitu? Oke, yang bisa ya unique selling point-nya Sweet Media itu adalah kita memiliki sumber daya manusia yang cukup capable di bidangnya. Sejumlah tadi saya sebut 120 orang. Kemudian kita berusaha menyeimbangkan antara technical capabilities sama creative capabilities gitu. Biasanya orang-orang kalau mendengar kata digital itu kan kayak nerd banget kan, kayak IT banget gitu. Jadi kayak kita berusaha menggabungkan, menyeimbangkan antara unsur kreatif dan teknologi. Kemudian yang ketiga itu kita berpengalaman lebih dari 10 tahun, jadi itu memberi competitive advantage sendiri buat Sweet Media. Kemudian yang keempat, kita selalu berusaha mengikuti kebutuhan klien kita, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi digital marketing. Nah, yang kelima, kita selalu berusaha update dengan tren-tren teknologi ataupun tren-tren digital marketing yang sangat dinamis banget ya belakangan ini. Jadi selalu berubah trennya dari tahun ke tahun. Jadi kita selalu berusaha update dan menghadirkan solusi-solusi yang relevan dan up to date untuk klien-klien kita. Jadi tadi kan Bapak sudah menunjukkan brand atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Sweet Media. Nah, tapi apakah tim Sweet Media itu bisa apa ya istilahnya, melihat konsep apa dan bagaimana permintaan klien itu, karena kan mungkin setiap corporate tadi itu kan lini bisnisnya berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Jadi misalkan katakan contoh saya tadi lihat ada S Hardware, terus ada perusahaan travel juga gitu ya. Nah itu kan lini bisnisnya beda-beda. Terus ketika mereka datang ke Sweet Media, terus mereka bilang mereka membutuhkan ini, bagaimana sih cara Sweet Media bisa mengerti lini bisnis mereka, best practice-nya seperti apa? Kan ini kurang lebih jadi seperti konsultan juga ya Pak ya, untuk tahu oh yang tepat itu seperti apa, customer-nya seperti apa. Nah bagaimana caranya Sweet Media bisa catching up gitu ya Pak, untuk mendapatkan informasi tentang customer ini, lalu tahu bahwa apa yang harus dilakukan, memberikan solusinya, itu seperti apa Pak cara kerjanya? Ya. Secara general sih kita selalu berusaha update dengan perkembangan industri ya gitu. Jadi industri otomotif sekarang trennya seperti apa gitu. Kita mungkin bisa mencari informasi itu banyak di internet lah gitu. Tapi sebenarnya yang benar-benar mengetahui dalaman sebuah bisnis itu adalah company itu sendiri gitu. Jadi ketika sebuah company approach kita, kita berusaha menggali sebanyak mungkin informasi dari internal company itu sendiri gitu, dari banyak ngobrol dengan mereka, kemudian menggali dari sesi interview, kemudian menggali banyak informasi dari mereka, kita bisa memahami kebutuhan mereka itu sebenarnya solusi A atau solusi B gitu. Jadi intinya lebih banyak mendengarkan sih dari sisi klien, karena sebenarnya yang benar-benar tahu dalaman atau situasi bisnis di industri tersebut sebenarnya ya dari sisi klien. Meskipun kita selalu bisa mengambil best practice dari klien-klien sebelumnya atau dari industri lain yang kebetulan punya problem yang sama gitu. Oke, saya penasaran Pak, kira-kira pernah ketemu nggak ada klien yang memang mereka sebenarnya juga nggak tahu maunya apa gitu. Jadi ketika proses presentasi dan sebagainya, Sweet Media itu kayak, ya lu maunya apa gitu. Jadi mereka juga sebenarnya nggak clear gitu. Pernah ketemu nggak Pak? Ya sebenarnya sejujurnya sih pasti ada aja yang klien yang seperti itu gitu. Biasanya kalau kayak gitu kita tidak langsung menawarkan sebuah solusi, tapi kita tawarkan jasa konsultasi gitu. Nah dalam jasa konsultasi tersebut ada tim kita biasanya dari analis itu berusaha melakukan beberapa step gitu untuk ngobrol lebih dalam dengan company-nya ataupun dengan konsumennya untuk menggali lebih jauh solusi apa yang tepat yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh mereka. Biasanya mungkin mereka tidak sebenarnya bukan datang dengan ke kita itu bukan sama sekali tidak tahu mau apa ya, tapi paling nggak mereka datang, kita punya masalah A gitu, cuma kita nggak tahu nih solusinya apa gitu. Nah biasanya di situ kita bantu untuk mendetailkan kira-kira seperti apa requirement dari mereka gitu. Oke.
Berarti selama ini minimal klien itu ketika datang ke Sweet Media pasti tahu masalahnya apa ya Pak ya? Ya kalau nggak bakal datang ke Sweet Media sih. Karena ada yang kemudian mengkomunikasikan masalahnya aja kan kadang klien juga bingung ya Pak ya. Jadi sebenarnya Sweet Media sudah punya step-step untuk menggali dari kliennya apa yang klien butuhkan, dan nanti tinggal Sweet Media itu memastikan bahwa solusi yang mereka berikan itu sesuai dengan kebutuhan customer atau klien begitu ya Pak ya? Oke. Nah, kan ada tagline yang menarik nih Pak, ini yang kita jadikan judul nih dari bicara hari ini gitu. Tagline yang saya ambil dari Sweet Media, dari websitenya, yang mengatakan digitally possible gitu loh. Nah, kenapa sih Pak digitally possible? Emang ada digitally impossible ya Pak? Jadi sebenarnya itu bukan tagline Sweet Media, saya perlu koreksi sedikit. Jadi itu sebenarnya tema campaign kita gitu. Jadi kayak kita ingin mengedukasi masyarakat gitu bahwa segala sesuatunya itu bisa ditransformasi ke arah digital gitu kurang lebih. Nah, tagline kita sendiri itu sebenarnya tadi sempat saya singgung waktu quick introduction, yaitu Sweet Media itu adalah sebuah creative agency di mana kita berusaha menyeimbangkan antara teknologi dan kreatif. Itu berusaha diseimbangkan sehingga menghadirkan solusi yang benar-benar tepat untuk klien kita. Jadi tagline kita sebenarnya itu gitu. Cuman digitally possible itu sebenarnya kita pengen masyarakat aware kalau segala sesuatunya itu, kita ngomongin bisnis ya, itu bisa ditransformasi ke arah digital untuk menghadirkan produk atau solusi yang lebih baik untuk konsumen-konsumennya gitu. Klien itu kalau misalkan apa sih batasannya Pak, bahwa ketika klien datang ke Sweet Media kemudian Bapak bisa melihat bahwa oh ini bisa didigitalisasi atau oh ini nggak bisa didigitalisasi gitu, ada batasan-batasannya nggak Pak? Sebenarnya itu kita perlu lihat dulu dari sisi bisnisnya sih Pak. Misalnya kita ambil contoh experience bisnis gitu, kayak tour and travel atau tourism atau fine dining gitu, itu kan bisnis-bisnis yang si konsumen itu harus datang ke lokasi untuk mendapatkan experience-nya gitu kan. Nah, kalau itu kita perlu melihat bisnis secara big picture sih. Jadi kalau kita ngomongin bisnis model kanvas itu kan ada beberapa komponen dalam sebuah bisnis kan. Ada partnernya, supplier, kemudian cara delivery gitu. Mungkin dari semua aspek tersebut tidak seluruhnya bisa kita digitalisasi. Hanya beberapa aspek aja, misalnya cara konsumen untuk melihat informasi atau melakukan order gitu. Jadi memang kita perlu melihat bisnis modelnya secara keseluruhan, kemudian dari situ baru kita bisa mengetahui oh bagian ini bisa di-digitalize, bagian yang ini sepertinya tidak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya faktor bisa didigitalisasi atau tidak itu bukan hanya terletak pada dari sisi budgetnya ya Pak ya, tapi juga dari nature bisnisnya sendiri itu seperti apa begitu ya Pak ya. Lalu mungkin masalah yang dialami oleh klien itu seperti apa, apakah kemudian digitalisasi ini menjadi solusinya atau bahkan justru bukan jadi solusi begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali, betul. Oke. Nah, kalau untuk masalah budget sendiri Pak, kan sekarang kita lihat juga ada UMKM dan sebagainya gitu ya. Lalu kadang-kadang mereka juga pikir untuk masuk digital. Ini ada satu isu menarik sih menurut saya Pak. Sekarang kan zamannya digital dan sudah hampir sudah banyak lah yang masuk ke digital. Tapi mungkin secara percentage masih banyak juga yang belum masuk ke digital gitu. Kalau dari sisi bisnis kan kita melihatnya ada yang blue ocean, ada red ocean gitu. Nah, kalau ketika semuanya masuk ke digital, bisnis itu kan akhirnya jadi masuk ke red ocean ya Pak. Semuanya itu serba digital dan akhirnya bisnis ini jadi berlomba-lomba untuk melihat, mencari tempat lagi supaya mereka itu jadi remarkable gitu loh. Mereka itu menjadi outstanding. Nah, kira-kira kalau dari sisi UMKM misalkan, ketika mereka punya budgetnya terbatas gitu, mereka nggak mungkin punya digital platform sendiri misalkan, sehingga mereka akhirnya masuk rame-rame lah ke e-commerce. Sebut merek lah ya, misalkan salah satunya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, ketika mereka masuk ke sana, mereka pun harus berdarah-darah begitu Pak, masuk ke persaingan yang berat gitu, dan akhirnya semua at the end menurut saya itu akhirnya bicara soal price gitu. Kalau nggak punya brand, ya bicara soal price gitu. Nah,
kira-kira bagaimana sih Sweet Media melihat ini ketika misalkan ada klien yang UMKM membutuhkan tapi dengan budget terbatas gitu? Sorry, Mbak Rebecca, bisa diulang pertanyaannya? Ya, jadi gimana sih caranya supaya ketika ada UMKM datang ke Sweet Media gitu ya, UMKM itu butuh solusi digital gitu. Nah, tapi ketika dia masuk ke e-commerce, platform yang ada sekarang, itu mereka akan berdarah-darah begitu. Nah, tapi mereka ingin outstanding, nah mereka datang misalkan ke Sweet Media. Nah, cuman budget mereka terbatas gitu. Kira-kira Sweet Media bagaimana ya Pak bisa membantu klien di level UMKM ini? Oke. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi UMKM untuk tadi Mbak Rebecca bilang outstanding gitu dibanding kompetitor lainnya gitu. Yang utama itu sebenarnya adalah kita harus mampu membuat produk yang outstanding juga gitu. Jadi kalau produk kita baik, kemudian kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, itu pasti bisa outstanding dibanding kompetitor lainnya gitu. Cuman kalau memang budgetnya minim, saran saya adalah menggunakan platform-platform yang sudah ada untuk masuk ke ranah digital gitu. Tadi Mbak Rebecca udah sempat mention kalau masuk ke online marketplace ya. Jadi untuk memasarkan produknya bisa bekerja sama dengan buka toko di online marketplace. Kemudian yang kedua mungkin kalau misalnya bisa itu bekerja sama dengan transportasi online untuk memasarkan produknya, misalnya makanan atau kirim barang gitu misalnya. Nah kemudian itu kan dari sisi bagaimana kita deliver produk kita ke konsumen ya. Kalau misalnya dari sisi marketing, kita bisa menggunakan platform sosial media gitu. Sosial media di mana itu kan free tuh. Jadi kita bisa memberikan informasi produk atau informasi promosi di platform tersebut gitu. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan oleh UMKM itu adalah rajin-rajin update informasi, baik informasi mengenai tren digital marketing terkini atau informasi yang sekiranya nanti bisa mendukung bisnisnya gitu. Jadi tiga hal tersebut menurut saya merupakan kunci dari sebuah UMKM yang dengan modal yang minim itu bisa transformasi ke arah digital, kemudian sedikit demi sedikit nanti lebih menonjol dibanding dengan kompetitor lainnya. Jadi ketika UMKM itu ingin transformasi ke arah digital gitu, dengan modal yang minim atau bahkan nol gitu misalnya, kita bisa melakukan beberapa hal gitu. Yang pertama itu untuk mempromosikan produknya itu bisa menggunakan sosial media kan free tuh. Jadi kita bisa menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk kita atau memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai produk kita gitu. Biasanya untuk klien yang datang ke kita yang budgetnya lumayan itu biasanya kita suggest untuk bikin website gitu. Cuman untuk bikin website itu kan cost-nya lumayan, jadi kita sarankan buat UMKM itu untuk menggunakan platform yang sudah ada gitu. Atau bisa juga membuat website yang pakai template website kayak misalnya saya sebut merek WordPress gitu atau wix.com gitu misalnya. Jadi bisa menggunakan platform tersebut untuk bikin website yang free gitu. Kemudian yang kedua untuk mendeliver produk kita ke konsumen itu bisa bekerja sama dengan marketplace atau dengan transportasi online. Nah yang ketiga, ini penting sekali untuk kita selalu rajin update informasi, baik mengenai bisnis kita sendiri atau tren digital marketing terkini untuk membantu bisnis kita menjadi lebih berkembang. Oke. Nah saya tertarik dengan tadi yang rajin-rajin update itu Pak. Saya dulu pernah dapat info bahwa di platform apapun yang digital itu penting sekali untuk kita itu maintain namanya konten. Jadi nggak penting kita itu buat sebagus apapun websitenya atau platform apapun, kalau kontennya nggak pernah ganti, nggak pernah update, itu akhirnya akan usang dimakan waktu gitu. Nah kira-kira kalau di Sweet Media ada jasa itu nggak Pak untuk memaintain konten yang nanti mungkin ada
klien yang udah nih ribet nih ngurusin konten, nggak kreatif dan sebagainya, udah nih bisa nggak diserahin ke Sweet Media, Pak? Ya, kebetulan kita ada jasa tersebut sih. Jadi untuk dari sisi kreatif kita punya jasa selain untuk desain UI UX, kita juga punya jasa untuk content creation dan content admin gitu. Biasanya kaitannya itu banyak ke arah SEO ya. Jadi ketika orang melakukan pencarian di search engine gitu, kalau misalnya konten kita selalu update dengan keyword-keyword yang relevan dengan bisnis kita, itu bisnis kita itu biasanya selalu lebih mudah muncul atau semakin besar kemungkinannya untuk muncul di halaman-halaman awal search engine gitu. Jadi lebih besar kemungkinan untuk diklik dengan orang, kemudian orang bisa melakukan transaksi di sana gitu. Jadi ya konten itu kaitannya lebih ke sana. Oke, kalau di Sweet Media itu paketnya dijual tersendiri, Pak? Atau maksudnya kalau mau jadi, kalau ada klien yang ingin supaya konten platform mereka itu di-maintain sama Sweet Media, itu bisa secara terpisah package-nya ya, Pak? Bisa secara terpisah atau bisa dibundling dengan kita misalnya bantu bikin website atau bantu manage social medianya gitu. Bisa dibundling, bisa juga terpisah. Oke. Dan yang menarik ketika misalkan saya searching gitu ya, digital marketing itu, Sweet Media ada di first page ya, Pak? Iya. Jadi kita memang selalu berusaha meningkatkan skor SEO di website kita. Jadi ketika orang membutuhkan jasa kita itu lebih mudah melakukan pencarian. Oke. Bagaimana sih Pak di Sweet Media sendiri untuk people enrichment-nya gitu? Jadi untuk memastikan bahwa tim Sweet Media itu selalu update informasinya, selalu knowledge-nya itu selalu bertambah, ada growth-nya, itu ada training, development-nya bagaimana Pak? Ya kita selalu encourage karyawan-karyawan kita itu untuk selalu update informasi ya, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi digital marketing gitu. Biasanya mereka lakukan itu sendiri gitu. Tapi selain itu kita juga sering mengadakan knowledge sharing. Misalnya saya kebetulan kemarin ikut habis baca buku gitu. Kemudian saya rasa buku ini menarik dan bisa diimplementasikan di perusahaan, saya mengadakan sesi knowledge sharing. Atau misalnya saya menemukan ada training yang menarik di internet gitu, kita bisa ikut webinarnya. Nah kemudian setelah saya ikut itu, saya sharing lagi ke teman-teman di Sweet Media gitu. Jadi memang kita selalu encourage karyawan kita untuk update knowledge-nya. Ada spesifiknya nggak Pak training tim atau training people yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu, atau memang ya itu dilakukan natural aja gitu? Oh misalkan ada satu orang yang baru baca buku atau satu orang baru ikut webinar, besoknya langsung woro-woro terus kumpul aja gitu misalkan satu ruangan, itu gimana Pak? Biasanya kita selalu encourage kalau satu orang itu minimal satu knowledge sharing per quarter. Wow. Jadi memang cara KPI, Pak? Iya, itu menjadi salah satu catatan kita untuk di-review di quarterly gitu. Biasanya kita encourage untuk minimal sekali di dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Atau misalnya ya minimal sekali berarti kan kalau misalnya kita banyak dapat update info bisa berkali-kali, tergantung dari masing-masing karyawan. Selain itu kita juga ada benefit pembelian buku atau ikut seminar yang dibayarkan oleh perusahaan. Misalnya kita merasa buku A ini adalah buku yang menarik, yang bisa mengupdate knowledge dari karyawan kita gitu. Nah kita bisa propose ke company untuk tolong belikan buku ini dong, atau bisa bantu pembayaran untuk webinar ini atau training ini untuk kebutuhan update knowledge tadi gitu. Oke, luar biasa. Nah kalau misalkan tim Sweet Media Pak menghadapi klien, nah pasti kan nggak semuanya klien ini mudah untuk ditangani kan Pak. Kira-kira apa sih tantangan atau permintaan yang sulit buat Sweet Media ini, baik itu sulit secara teknologi atau sulit dari sisi apapun Pak? Ada nggak Pak kira-kira pengalaman? Mungkin tidak di-share secara detail gitu, tapi secara umum aja. Biasanya kita kan banyak manage project ya, jadi kalau kaitannya dengan manage project itu permasalahan yang timbul itu biasanya dari 3 komponen.
Yang pertama waktu, yang kedua biaya, sama yang ketiga dari skop pekerjaan gitu. Nah, tantangannya itu selalu ketika proyek tersebut berjalan ada saja yang berubah gitu. Katakanlah misalnya dari sisi waktu gitu. Jadi suatu proyek misalnya katakanlah 2 bulan dari sekarang gitu. Tiba-tiba di tengah berjalannya proyek, wah kita ternyata perlu launch lebih cepat karena ada event tertentu di company atau ada mereka mengincar tanggal tertentu gitu. Nah, itu akan membuat proyek secara nggak langsung menjadi perlu di-adjust ya. Jadi biasanya kita selalu berusaha mengkomunikasikan dengan klien. Yang penting sebenarnya intinya itu adalah komunikasi untuk semua problem-problem tersebut. Jadi kita selalu berusaha mengkomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya dari sisi kita itu solusinya bisa A, B, C dengan konsekuensi dari klien itu D, E, F gitu misalnya. Dengan komunikasi yang baik biasanya mereka bisa menerima solusi tersebut, kemudian proyeknya bisa berakhir dengan baik gitu sih. Intinya gitu sih. Intinya selalu komunikasi dengan baik, kemudian sebelum mengambil keputusan itu kita biasanya sudah punya SOP dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Jadi ketika mengambil keputusan itu sebaiknya selalu melihat SOP tersebut terlebih dahulu, kemudian baru dikomunikasikan dengan atasan, kemudian baru disampaikan ke klien. Oke. Sejauh ini kalau yield percentage-nya gimana Pak? Annual begitu. Jadi kalau misalkan ada klien yang datang sampai akhirnya klien berhasil untuk diyakinkan untuk menggunakan jasa Sweet Media, itu percentage-nya annual base itu gimana Pak? Saya nggak bisa nyebut angka ya, tapi cukup lah untuk perusahaan kita bisa bertahan dan berjalan dengan baik ya, hingga 10 tahun belakangan itu. Oke, tapi berarti persentase klien yang datang ke Sweet Media dengan akhirnya mereka pakai jasa Sweet Media itu sudah oke lah Pak sejauh ini ya? Sudah cukup ya. Oke, dan kira-kira Bapak sendiri melihat ya Pak ya, dunia digitalisasi di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Saya melihat dari tahun ke tahun itu semakin banyak yang aware. Kemudian perkembangan bisnis yang masuk ke dunia digital itu juga semakin baik. Cuman tantangannya itu memang adalah ada banyak tantangannya sih. Yang pertama itu saya bisa sebut adalah strategi. Jadi belum banyak bisnis yang aware. Kalau transformasi ke digital itu membutuhkan strategi yang tepat gitu. Jadi nggak bisa asal kita mau transformasi bagian A, B, C, D, E ke arah digital, belum tentu semudah itu. Jadi perlu strategi. Kemudian yang kedua adalah talent gitu. Jadi kita perlu attract talent-talent yang tepat yang memiliki kapabilitas untuk melakukan transformasi digital tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah dari sisi culture gitu. Kita perlu membiasakan culture di dalam bisnis tersebut untuk selalu mindset-nya itu ke arah digital gitu. Jadi tantangannya di situ. Selain itu tantangan yang lain adalah dari sisi infrastruktur. Jadi dunia digital ini kan erat kaitannya dengan internet ya. Kita terkoneksi dengan dunia itu melalui internet. Jadi di Indonesia ini memang belum semua daerah itu memiliki koneksi internet yang cukup baik gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri lagi. Tapi saya melihat dunia digital di Indonesia ini perkembangannya sangat-sangat baik. Kalau kita melihat data-data seperti perkembangan pengguna sosial media makin growing, kemudian orang-orang yang mengakses internet makin besar dari tahun ke tahun gitu, itu kita melihat potensi luar biasa di dunia digital di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya peluang itu masih besar sekali, kuenya masih besar ya Pak? Kuenya masih gede banget ya. Gede banget. Sebenarnya kalau yang sejenis Sweet Media Pak, banyak nggak sih pemainnya di Indonesia Pak? Cukup banyak. Banyak. Dengan tipe yang sama juga bisnisnya dengan Sweet Media, cukup banyak ya Pak ya? Ya, cukup banyak. Oke. Kira-kira boleh tahu nggak Pak strategi dari Sweet Media secara umum aja Pak, strateginya untuk kemudian bisa menggarap kue yang tadi masih banyak itu sebenarnya gitu? Iya, kalau strategi kita secara umum sih kita yang pertama itu tidak membatasi industri mana aja yang
yang menjadi klien kita gitu. Jadi kita bebas dari industri mana aja. Terus kemudian kita selalu memastikan sebelum kita deliver sebuah solusi untuk klien-klien kita itu kita melakukan banyak penggalian informasi atau research. Kita research dari sisi digital asetnya klien itu seperti apa, kemudian halo, Mbak Rebecca? Ya, saya dengar Pak. Ya. Kita research digital aset dari klien itu seperti apa, kemudian tren dunia IT maupun digital marketing itu seperti apa. Jadi kita make sure solusi yang kita tawarkan ke klien itu relevan dengan kebutuhan mereka saat ini gitu sih. Kurang lebih in general seperti itu. Oke. Dan saat ini sudah mendapat impact-nya cukup bagus ya Pak dengan strategi itu ya? Ya. Oke. Kalau Sweet Media pasti dengan seperti bisnis pada lainnya itu ada strategi jemput bola juga kan ya Pak yang akan datang ke company-company gitu. Ya. Dan sebelum datang ke company itu untuk melihat apakah sebenarnya company ini sejauh mana sih digitalisasinya begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, yang menarik dari Sweet Media itu saya lihat kayak ada triangle gitu ya Pak ya? Ada customer experience, data analytics, dan ROI oriented-nya gitu. Ya. Nah, itu boleh dijelaskan nggak sih Pak? Itu maksudnya apa ya Pak? Oke, jadi tiap kali kita memberikan solusi untuk klien-klien kita itu, fokus kita itu yang pasti yang utama adalah customer experience. Jadi kita bersama dengan solusi yang mampu meningkatkan customer experience dalam menggunakan produk atau menggunakan jasa dari klien-klien kita. Gitu. Kemudian solusi yang kita tawarkan itu juga tidak serta-merta kita datang dengan solusi tanpa ada data pendukung di baliknya gitu. Jadi kita make sure solusi yang kita tawarkan itu adalah ada data pendukung kenapa solusi itu yang ditawarkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita menghadirkan solusi yang mampu memberikan return of investment kepada klien. Ya klien spending uang sekian juta gitu, pasti mengharapkan ada return di balik uang yang diinvestasikan kepada kita gitu. Nah, kita make sure solusi kita itu mampu memberikan ROI sesuai dengan ekspektasi klien-klien kita gitu. Oke. Itu untuk customer experience, data analytics, sama ROI oriented itu ya Pak. Jadi setiap kali ada klien pasti dari Sweet Media akan melihat pendekatan ini dulu ya Pak. Betul sekali. Oke. Lalu tadi saya lihat kan ada kantornya di Singapura ya Pak? Iya. Wow, ini ekspansi ke luar karena apa Pak? Apa karena memang di sini sudah nggak cukup lagi atau bagaimana Pak? Sebetulnya karena kita lebih melihat di Singapura meskipun dunia digitalnya udah lebih mature dibanding di Indonesia, tapi kita melihat ada peluang banyak UMKM yang bermunculan di sana yang perlu bantuan dari sisi digital. Jadi kita ngerasa kita punya peluang di sana. Kebetulan ada teman juga yang bisa bantu. Akhirnya kita listing company kita di sana untuk mulai mendapatkan proyek-proyek dari Singapura. Sejak kapan Pak di Singapura sudah jalan atau? Sudah berjalan kurang lebih 1 tahun sih. Dan sudah ada proyek di sana ya Pak ya? Belum official, tapi sudah ada beberapa yang menunjukkan tanda-tanda positif. Gitu. Di sana timnya orang Indonesia atau orang Singapura? Basically di sana kita baru punya tim bisnis aja, jadi untuk approach calon-calon klien kita di sana. Tapi untuk produksinya kita masih dari Indonesia. Oke, dan tim bisnis di Singapura itu orang Indonesia sebenarnya? Orang Singapura. Oh, orang Singapura yang base. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi sebenarnya sekarang pun Sweet Media itu bahkan sudah ekspansi memberikan lapangan pekerjaan ya Pak ya buat orang Singapura ya? Iya, bisa dibilang. Luar biasa sekali. Oke, jadi saya rasa siapapun yang dengar ini nanti itu ketika kita upload di YouTube itu sudah banyak informasi yang kita dapat nih Pak tentang Sweet Media gitu. Dan ternyata bahwa dunia digital ini memang sudah zamannya sekarang, tapi memang tidak semuanya serta-merta langsung bisa digitalisasi ya Pak ya. Harus dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Dan kemudian dari Sweet Media itu ada pendekatan 3 tadi, misalkan melihat
apakah ini kemudian memberikan solusi buat customer experience-nya, ada data data pendukung di belakang itu, lalu apakah kemudian ada profit yang akan bisa kembali, return of investment-nya seperti apa. Nah, kalau kita berandai-andai nih Pak, misalkan saya punya UMKM gitu ya, terus saya mau datang ke Sweet Media, terus saya simple misalkan kita mau dibuatin website gitu. Nah, kira-kira range harganya itu di Sweet Media itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau bicara angka, klien-klien kita tuh mostly ini ya, company ya. Jadi kalau UMKM memang tidak banyak gitu. Karena dari sisi biaya kebetulan kita fitnya itu dengan company-company. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau misalnya nanti ada UMKM yang punya kebutuhan sesuai dengan jasa yang kita miliki bisa datang ke Sweet Media. Kalau mau ngomongin range harga, basically kita fleksibel sih, tergantung dari tingkat kompleksitas dan banyaknya fitur yang ingin dibuat di dalam website tersebut. Jadi silakan hubungi kita, kemudian sampaikan masalahnya apa, nanti kita akan berusaha memberikan solusi yang terbaik, baik dari sisi biaya maupun dari hal lainnya gitu. Oke. Nah tapi kalau dari website sendiri Pak, ada katakanlah ada corporate atau apapun, itu range harganya Pak, itu sebenarnya dari berapa sampai berapa sih Pak di Sweet Media? Maksudnya ini range harganya saja gitu Pak? Range harganya aja sebenarnya kita kalau company, kita bicara perusahaan itu range-nya itu mulai dari 100 juta sampai unlimited lah, tergantung dari tingkat kompleksitas website yang dibuat. Tapi kita punya rate khusus untuk UMKM dan non-profit. Oke. Jadi kita memang punya keinginan untuk membantu non-profit dan UMKM gitu. Jadi untuk dua entitas tersebut bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan kita nanti. Dan pasti di bawah itu ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita tahu bahwa sebenarnya ada platform-platform yang bisa memudahkan UMKM ya Pak ya, atau yang misalkan corporate dengan skala kecil untuk membangun website-nya itu misalkan ada WordPress, ada Wix.com gitu ya Pak yang bisa mereka operasikan. Nah, tapi ada nggak Pak company yang kemudian itu jadi one package gitu, jadi dia buat website, tapi kan seharusnya ada in-house IT team-nya ya Pak ya, yang bisa memaintain ke depannya. Jadi mungkin Sweet Media buat website-nya, tapi nanti yang maintain itu IT team-nya. Ada nggak Pak yang memang mereka nggak mau serahkan ke IT team-nya, itu pure maintenance, sampai maintenance-nya pun itu di-handle sama Sweet Media? Ada nggak Pak? Ada. Jadi beberapa klien kita tuh memang maintenance-nya itu biasanya karena resource-nya nggak cukup ya. Kalau misalnya mereka harus alokasikan resource untuk maintenance juga, timnya nggak cukup gitu. Biasanya mereka minta bantuan kita untuk maintenance. Oke. Itu memberikan peace of mind buat mereka sih, karena ya sudah ada agensi yang capable untuk mengurus platform tersebut. Jadi mereka lebih tenang ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau sekarang kan zamannya sekarang juga sudah revolusi industri itu di 4.0 ya Pak ya. Itu kan bicara tentang machine learning, artificial intelligence, Internet of Things, dan banyak hal gitu. Nah kalau misalkan Sweet Media memang bisa juga di bagian ini atau bagaimana Pak? Ya, kalau bicara revolusi 4.0, recently yang sempat kita bantu, salah satu klien kita itu adalah untuk AI chatbot. AI? Jadi AI chatbot. Chatbot. Jadi misalnya salah satu klien kita itu channel untuk customer service-nya itu sudah menggunakan chatbox. Chatbot. Jadi robot chat. Oh, robot chat, oke. Ya. Jadi yang ngerespon inquiry dari customer itu adalah robot dulu, biasanya untuk general information. Ketika inquiry-nya itu udah mulai lebih spesifik, nanti baru diteruskan ke agen-agen yang berupa manusia. Oke.
Nah, robot-robot ini merupakan AI robot ya, jadi sudah memiliki artificial intelligence di mana semakin banyak orang yang memberikan inquiry atau menghubungi klien kita tersebut tuh makin banyak AI ini belajar gitu. Jadi makin banyak respon yang bisa diberikan seiring berjalannya waktu gitu. Itu salah satu implementasi kita belakangan untuk salah satu klien kita gitu. Oke, kedepannya ada ranah AI lagi yang mau diperluas, Pak? Saat ini saya belum bisa bicara lebih banyak sih soal itu. Tapi kemungkinan pasti iya sih, karena ya kita selalu akan berusaha update dengan tren digital dan teknologi yang semakin hari semakin dinamis ya. Jadi mungkin nanti kedepannya kita akan hadir dengan gebrakan-gebrakan baru. Wah, luar biasa ya. Kita tunggu Pak ya gebrakannya. Oke. Nah, kalau dari Bapak ada nggak kira-kira pesan mungkin buat teman-teman yang memang bisnisnya saat ini belum digital gitu ya, tapi ingin mendigitalisasi karena ya dengar-dengar aja gitu, itu digital itu harus digital sekarang, zamannya digital gitu Pak. Ada nggak kira-kira pesan Bapak yang mungkin buat bisnis-bisnis yang belum digital sama sekali? Ya, saran saya mungkin banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak bertanya. Saya rasa knowledge is key ya untuk bisa bersaing dan membuat bisnis yang sustain di zaman sekarang gitu. Terus kalau misalnya butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi pihak-pihak yang sudah berpengalaman di bidang digital ini. Lebih itu sih pesan-pesan saya untuk teman-teman yang lagi membangun bisnis atau lagi running bisnis namun belum sepenuhnya bertransformasi ke arah digital. Oke. Nah, semoga teman-teman yang mendengarkan ini sudah mulai ya bergerak untuk mulai belajar dan lihat ya, sebelum mulai digital harus belajar dulu ya Pak ya, untuk tahu apakah sebenarnya memang perlu digital sekarang, momentumnya memang sudah bisa digitalisasi atau belum. Nah, kalau dilihat kan sekarang sudah 10 tahun lah ya Pak, kurang lebih 10-11 tahun Sweet Media, dan nggak banyak ya Pak startup company yang bisa bertahan selama ini ya, kadang setahun 2 tahun juga udah tutup gitu ya. Nah, apa sih kira-kira menurut Bapak yang membuat Sweet Media bisa bertahan sampai sekarang Pak? Sebenarnya banyak hal ya. Tadi udah sempat saya mention sedikit gitu, tapi tambahannya itu kurang lebih karena jasa kita di bidang digital dan demand untuk jasa digital tuh makin hari makin banyak gitu, karena memang kuenya masih cukup besar di Indonesia gitu. Terus yang kedua, kita selalu berusaha memberikan solusi itu yang relevan, up to date dan sesuai dengan kebutuhan klien kita, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi marketing gitu. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu kita selalu berusaha mengupdate knowledge kita mengenai perkembangan teknologi dan perkembangan bisnis di masa sekarang ini. Jadi solusi-solusi yang kita tawarkan tuh makin cocok dengan kebutuhan atau untuk mengatasi masalah-masalah yang dimiliki oleh klien kita gitu. Oke, kalau Bapak secara pribadi nih Pak, kendala apa sih yang dihadapi dalam bekerja di Sweet Media Pak? Kendala yang dihadapi selama bekerja di Sweet Media? Ya. Apa ya? Nggak ada ya Pak ya? Ya namanya kendala, namanya kita sebagai karyawan pasti ada aja sih. Cuman ya selama kita selalu mengkomunikasikan dengan baik dengan atasan maupun dengan tim member maupun dengan rekan kerja lainnya, itu saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Nah, luar biasa ya. Oke, terus yang juga menarik Pak ya, karena pasar di Indonesia ini kan sangat, kita tuh terkenal dengan konsumtif ya Pak. Jadi orang Indonesia itu terkenal bisa satu orang itu punya akun di banyak platform gitu. Ya.
Sedangkan mungkin kalau di luar tidak seperti itu gitu, tidak sekonsumtif kita dan tidak sekonsumerism kita. Nah, bagaimana sih Sweet Media melihat ini Pak? Atau Bapak mungkin secara gambaran pribadi untuk melihat bahwa ketika seluruh atau kebanyakan masyarakat Indonesia itu konsumtif, platform-platform dari luar bermasukan gitu ke Indonesia dan kita tuh hanya sebagai konsumennya gitu ya. Ada nggak strategi dari Sweet Media yang mungkin bisa membuat bahwa Indonesia ini bukan cuma sekedar konsumen daripada platform-platform itu gitu, tapi sebenarnya itu juga bisa membuat kok platform yang bagus yang bisa dipakai oleh anak bangsa. Ada arahnya ke sana nggak? Kalau dari Sweet Media kita sebenarnya open untuk selalu menghadirkan startup baru ya, kayak misalnya kita dulu sempat bantu bikin Sweet Media hijab, kemudian kalau sempat dengar Nebengers kita juga sempat bantu untuk develop hal tersebut gitu. Jadi memang kita selalu berusaha untuk menghadirkan solusi kita nyebutnya solusi bisnis ya untuk masyarakat kita gitu. Tapi kalau melihat pola masyarakat kita di dunia digital, memang hal tersebut itu kita tidak bisa berbuat banyak ya, sebagai Sweet Media itu tidak terlalu bisa berbuat banyak ya. Tapi yang kita bisa lakukan itu adalah kita berusaha membuat startup yang kira-kira mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat kita. Awalnya dari situ dulu. Oke. Pernah kepikir nggak Pak untuk Sweet Media ini tuh bisa membentuk satu menjadi inkubator lah ya buat para generasi-generasi muda yang memang punya talent untuk bisa membuat startup dan kemudian Sweet Media memfasilitasinya. Saat ini sih saya belum melihat roadmap untuk Sweet Media ke arah sana sih Mbak. Tapi kedepannya ya anything can happen. Oke. Berarti saat ini memang Sweet Media memilih jalan ya untuk menjadi digital agency, dan siapapun yang berkolaborasi bekerja sama dengan Sweet Media itu bersedia. Dan tentu mungkin saya percaya bahwa Sweet Media itu juga punya greget tersendiri ya Pak ya, maksudnya melihat platform-platform di luar sana itu masuk ke Indonesia dipakai dengan luar biasa, itu pasti sebagai anak bangsa yang mendirikan Sweet Media itu pasti, ini kan Sweet Media punya Indonesia sendiri ya Pak ya, benar ya Pak ya? Jadi pasti ada keinginan juga greget untuk bisa menciptakan platform-platform yang mungkin juga bisa jadi tuan rumah di bangsa ini sendiri. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah kalau sekarang Pak, sebelum Singapura ada klien dari luar nggak Pak? Klien dari perusahaan-perusahaan di luar negeri? Ada. Kita kebetulan beberapa tahun belakangan dapat opportunity dari Filipina, kemudian ada juga dari Jerman beberapa tahun yang lalu. Wow. Dan itu korespondensinya cuma online aja Pak ya? Atau online aja? Kebetulan dua-duanya itu karena lebih karena networking ya. Jadi kebetulan kita punya kenalan yang sudah aware dengan kualitas solusi yang kita tawarkan gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk mendapatkan opportunity dari dua negara tersebut. Oke, dan programnya sudah jadi ya Pak ya? Sudah selesai? Sudah. Kebetulan yang di Filipina ini adalah jadi kita pernah bikin solusi untuk company di Indonesia, dan kebetulan company di Indonesia ini memiliki cabang di berbagai negara. Nah, cabangnya di Filipina melihat solusi tersebut cukup baik, kemudian kita deliver solusi yang mirip, yang lebih sesuai dengan target konsumen mereka di sana. Oke. Untuk kategori negara di ASEAN, Pak, ASEAN saja lingkup yang lebih kecil, menurut Bapak saingan terbesar Indonesia, maksudnya yang ya masih beda tipis lah gitu dunia digitalnya. Itu kira-kira negara apa ya Pak ya? Kalau saya bisa bilang Vietnam kali ya. Vietnam. Kebetulan Vietnam itu saya lihat resource IT-nya kebetulan cukup baik. Kemudian dari sisi biaya juga mereka cukup bersaing dengan Indonesia. Jadi Vietnam ini merupakan salah satu kompetitor kita di Asia Tenggara untuk solusi digital, ke arah solusi digital. Oke, dan karena mereka sekarang juga sedang growing ya Pak? Iya. Oke. Kenapa memilih
Singapura dibandingkan negara seperti Vietnam gitu Pak? Atau ada rencana ke Vietnam mungkin ya ke depannya? Saat ini sih belum, Mbak. Tapi kita melihat Singapura tuh karena secara market itu sudah cukup well educated untuk mereka aware kalau digital ini adalah masa depan gitu untuk bisnis mereka. Terus kemudian purchasing power atau spending power di Singapura lebih tinggi dibanding di Vietnam kan. Jadi makanya kita fokus di market sana dulu. Oke. Dan yang menariknya di market lokal ini saya juga sering dengar kalau kebanyakan programmer itu dari Jogja ya Pak. Banyak perusahaan-perusahaan ini dalam bidang tech dan digital ini pasti itu punya programmer itu di Jogja gitu. Nah itu sebenarnya apa memang di daerah lain nggak ada ya Pak ya? Atau bagaimana sih Pak? Gimana cara kita bisa membuat minimal ada kota-kota lain lah yang juga berkembang dari sisi IT-nya gitu? Ya. Sebenarnya kalau kita bisa bicara teknologi itu sumber daya manusia untuk bidang teknologi itu adalah sumber daya manusia yang bisa bekerja dari mana aja gitu ya. Jadi ya namanya teknologi kita bisa melakukan pekerjaan dari mana aja gitu. Jadi banyak perusahaan yang instead of karyawannya itu secara bisnis mungkin mereka akan punya headquarter di kota besar gitu. Namun kalau misalnya karyawannya juga harus stay di sana sementara pekerjaannya bisa dilakukan di mana aja, itu kan kayak sayang ya, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk biaya hidup di kota besar gitu. Jadi banyak perusahaan yang mulai mencari talent itu di daerah-daerah terutama yang memiliki kampus-kampus dengan lulusan-lulusan yang cukup baik gitu. Jadi saat ini trennya itu bukan hanya Jogja tapi Surabaya, Bandung, Malang, kemudian Sumatera Utara, itu banyak talent-talent dari daerah yang cukup baik dan bisa mendeliver kerjaan meskipun jarak jauh itu dengan baik juga gitu. Jadi saya rasa perkembangannya itu mulai ke arah sana sih. Jadi produksinya itu bisa disebar di seluruh Indonesia meskipun untuk bisnisnya itu tetap di kota-kota besar. Oke. Sekarang kalau di Sweet Media masih open hiring Pak? Kebetulan di masa pandemi ini kita saat ini masih close hiring. Oke. Tapi saya melihat perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan bakal open lagi. Oke, luar biasa. Berarti ada kelihatan skema bisnisnya sudah mulai menanjak ya Pak ya? Ya amin. Oke. Dan kalau dilihat Sweet Media sekarang di pandemi ini Pak, tapi kan sebenarnya secara digital online kan perkembangannya luar biasa melesat ya Pak. Saya nggak tahu apakah secara bisnis Sweet Media di pandemi ini juga terkena impact-nya atau gimana Pak? Ya, pandemi ini impact-nya kemana-mana ya. Jadi saya rasa tidak ada bisnis yang tidak terkena impact-nya gitu. Cuman impact ini ada yang impact positif, ada yang impact negatif. Gitu. Dan kebetulan Sweet Media memang kita mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi tapi untungnya karena kita jasa digital di mana kita bisa menghadirkan solusi untuk banyak klien di berbagai industri, jadi kita masih bisa survive karena ada industri yang sangat terkena dampak dari pandemi ini, ada industri yang mengambil keuntungan dari pandemi ini gitu. Jadi kita bisa menghadirkan solusi untuk klien-klien kita di industri yang kebetulan mendapat keuntungan dari pandemi ini. Okay. Karena itu yang kita juga lumayan bisa bertahan dengan baik di masa pandemi. Oke. Dan sekarang nih Pak, PSBB jilid 2 stay at home semua, kerja dari rumah semua atau ada yang di kantor Pak? Ya kebetulan kita sudah work from home itu sejak bulan Maret ya, sejak keputusan PSBB pertama kali diambil gitu. Dan melihat PSBB jilid 2 ini sebenarnya tidak ada perubahan, kita tetap work from home. Semuanya. Ya itulah salah satu keuntungan bisnis di lini bisnis kita ada di digital, jadi semua bisa dilakukan dari rumah gitu. Cuman kita tidak, kalau misalnya memang karyawan kita ada kebutuhan untuk datang ke kantor, karena mungkin bosan di kosannya atau misalnya butuh internet yang baik gitu, kantor kita open, tapi
saja harus mendapatkan izin dulu dari atasannya dan tidak boleh terlalu banyak orang yang datang ke kantor pada satu waktu. Kita juga memperhatikan protokol kesehatan untuk itu. Oke, Pak Wawan, kita sudah lebih dari 1 jam nih Pak, bincang-bincang, bicara-bicara gitu tentang topik digitally possible, dan yang hampir 100% itu mengupas tentang Sweet Media, dan saya berterima kasih sekali untuk Pak Wawan yang bersedia menjelaskan dengan sangat detail dan sabar. Dan juga kita sudah mengalami beberapa putus koneksi beberapa kali, tapi tetap kita akhirnya bisa stay tune lagi di sini. Dan saya mendoakan yang terbaik buat Sweet Media Pak, all the best. Dan semoga Sweet Media terus berkembang. Salam buat Anggri. Ya. Terima kasih banyak Pak Rebecca sudah mengundang Sweet Media untuk menjadi narasumber. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini itu bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, amin. Dan kita stay kontak ya Pak, nanti kalau misalkan ke depannya masih ingin ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Wawan. Saya bertemu lagi di sisi lain waktu. Stay safe, stay healthy. Thank you ya Pak. Ya, thank you.